Selamat sore, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Pada saat ini kita akan membangun ibadah keluarga. Mari kita memulai ibadah kita dengan bersama-sama bangkit berdiri. Kita awali dengan memuji Tuhan menggunakan KPJ 29 ayat 1 sampai dengan 3. Sumangga sowan Gusti. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ibadah keluarga sore ini kita lakukan di dalam kuasa Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang senantiasa setia mewujudkan kasih dan anugerahnya. Amin. Dipersilakan duduk. Mari kita memuji Tuhan kembali dengan KPJ 338 ayat 1 dan 3 Gereja Prasasat Baito. Tengah samudra
Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, seperti pujian yang kita nyanyikan, bahwa hidup kita seperti bahtera di tengah samudera yang tidak pernah sepi dengan tantangan dan rintangan. Namun di dalam menjalaninya, kita selalu berpanutan kepada Kristus dan firman-Nya. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami alami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, di tengah-tengah kehidupan kami berjemaat di GKJW Jemaat Singosari, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir membimbing kami, sehingga kami mampu memahami rencana dan kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Serta mampukanlah kami, ya Tuhan, untuk dapat menjalankan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan, kita ambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, perjalanan hidup manusia di dunia ini penuh dengan warna-warni. Segala sesuatu bisa berubah dengan sangat cepat. Kadang berada di atas, tetapi dengan secepat kilat bisa berubah berada di bawah. Hari ini berlimpah dengan harta, seolah-olah tidak mungkin bisa menjadi miskin. Besoknya menjadi sangat miskin.
karena semua rekening banknya dibekukan oleh pemerintah, bahkan terancam masuk penjara. Hari ini berada di puncak popularitas, besok dengan gampang dilupakan orang dan tidak dianggap lagi. Keadaan semacam ini sudah lama terjadi. Pada 2000 tahun sebelum Masehi, zaman Salomo, hal ini sudah pernah terjadi. Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada suka dan duka, ada sakit dan sehat, ada waktu tertawa dan waktu menangis, ada waktu menabur dan menuai, ada berhasil dan ada juga gagal. Namun yang pasti, dalam setiap keadaan Tuhan sanggup membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan dapat menghadirkan mujizat dan kemenangan dalam setiap situasi yang bagaimanapun sulitnya. Yang secara manusia mungkin mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, bacaan Alkitab saat ini mengisahkan tentang seorang janda atau seorang wanita yang mengalami pergumulan yang sangat berat. Kebahagiaan dan canda tawa yang ia rajut bersama dengan suaminya dan dengan kedua orang anaknya terasa begitu cepat berlalu, berganti dengan kepedihan dan penderitaan. Suaminya yang adalah seorang yang setia dan menghormati Tuhan, mati dan meninggalkan banyak hutang. Di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 dikatakan, penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ini menunjukkan pergumulan yang sangat berat. Namun Bapak Ibu, kalau kita baca di akhir kisah ini, janda ini mengalami terobosan dalam hidupnya. Karena mujizat dan pertolongan Tuhan yang ajaib dinyatakan kepada janda ini. Dari kisah ini ada beberapa pengajaran yang bisa kita petik di saat-saat kita menghadapi masalah kehidupan. Yang pertama, janda ini datang ke alamat yang tepat. Untuk menghadapi masalahnya, janda ini mengadukannya kepada Elisa, seorang abdi Allah. Tentu saja pilihannya untuk datang kepada seorang abdi Allah dalam situasi yang kritis seperti ini bukanlah suatu yang kebetulan. Sebab janda ini diperhadapkan dengan kesulitan yang harus segera diselesaikan dalam waktu yang sangat terbatas dan mendesak. Penagih hutang sudah datang. Dan ia segera mengambil keputusan untuk datang kepada abdi Allah. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, bila kita yang mengalami masalah seperti janda ini, apakah yang kita lakukan? Apakah kita juga melakukannya seperti janda ini? Atau mungkin kita hanya akan datang kepada seorang yang kita yakini sanggup menolong kita. Tetapi keyakinan janda ini jelas sekali. Dia begitu yakin bahwa orang yang sanggup menolongnya adalah Elisa, seorang abdi Allah. Janda ini memutuskan untuk menghadapi kesulitannya, untuk menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Janda ini menyampaikan permasalahannya kepada Tuhan dan pada akhirnya ia beroleh pertolongan. Yang kedua, kesediaan Elisa untuk menolong. Dinyatakan jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Ini menunjukkan Elisa siap untuk menolong janda itu.
Ia tidak menyalahkannya karena ia banyak hutang. Elisa tidak mengusir janda itu karena menganggap masalahnya terlalu sulit. Tetapi Elisa siap untuk menolong janda itu. Walaupun solusi untuk masalah itu dia belum punya mungkin. Sebelum Tuhan memberikan solusi yang ajaib kepadanya. Namun demikian, bukan Elisa tidak bersedia menolongnya, tapi sebaliknya. Jawaban Elisa ini menunjukkan bahwa Elisa siap untuk menolong dengan cara apapun yang ia bisa. Bila kita yang sedang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan namanya seperti Elisa, sanggupkah kita seperti Elisa itu? Yang ketiga, Bapak Ibu, janda ini bertindak dengan imannya. Melalui Elisa, Allah menyuruh janda ini untuk meminjam bejana-bejana kosong sebanyak-banyaknya. Jangan terlalu sedikit dikatakan. Dan menuangkan minyak dari buli-bulinya kepada bejana-bejana itu. Secara ilmiah, apa yang dikatakan Elisa kepada janda itu adalah benar-benar hal yang mustahil. Tetapi bila sesuatu merupakan kehendak Allah, maka hal itu akan terjadi. Janda itu bertindak dengan imannya. Ia percaya pada apa yang Allah katakan dan ia melakukannya. Begitu meninggalkan Elisa, ia segera meminjam bejana-bejana kosong, menutup pintu setelah ia dan anaknya masuk dan menuangkan minyak dari buli-bulinya ke dalam bejana-bejana itu, tepat seperti yang Allah suruhkan kepadanya. Semua bejana yang dipinjamnya telah penuh minyak. Setelah tidak ada lagi bejana yang kosong, maka minyak itu berhenti mengalir. Minyak dalam bejana-bejana itu cukup untuk melepaskan, membebaskan janda itu dan anak-anaknya dari permasalahan yang ia hadapi. Janda ini telah dibebaskan oleh kuasa Allah. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita tidak pernah lepas dari perhatian Tuhan. Terkadang masalah diizinkan karena ada rencana Tuhan di balik itu, yaitu supaya namanya dimuliakan melalui kita. Tuhan berfirman, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Mazmur 50 ayat 15. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang percaya Tuhan dan mencari Dia, mereka tidak akan pernah dipermalukan. Apapun masalah yang mereka hadapi, Allah kita adalah Allah yang membebaskan dan tidak ada batasan bagi kuasanya. Dia sanggup melakukan apapun yang ia inginkan demi membebaskan umatnya. Ia benar-benar sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Oleh karena itu, dalam segala hal yang kita butuhkan, percayalah kepada kuasa Allah dengan keyakinan penuh bahwa tatkala kita melakukan firman-Nya, satu-satunya hal yang akan terjadi adalah kita akan dilepaskan, kita akan dibebaskan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan,
mari kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan mengumpulkan persembahan sambil memuji Tuhan. Dengan KPJ 443 kita pujikan ayat 1 dan 2. Lamun siro sangsara. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita menyatukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami beroleh beribadah bersama, memuji memuliakan nama-Mu di ibadah keluarga ini. Kami juga bersyukur atas berita firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk senantiasa datang mencari Tuhan dan mempercayakan semuanya sepenuhnya setiap masalah yang kami hadapi. Karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu untuk membebaskan umat-Nya. Kami berdoa bagi kehidupan warga GKJW Singosari. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang dalam proses pemulihan, seperti Ibu Bagio, Ibu Pujiono, Ibu Hardoyo, Ibu Sulistiono, Bapak Handri, Ibu Sri Kustia, Ibu Kinase Sujito, Bapak Heri Susanto, dan yang lain-lainnya yang tidak bisa kami sebutkan. Tuhan, jamahlah saudara-saudara kami ini dengan kuasa-Mu, berilah kesembuhan dan kuatkanlah. Kami juga mendoakan aktivitas gereja kami, baik perintisan pendirian rumah ibadah. Tuhan sendiri kiranya memberkati, memberi hikmat dan semangat
kepada panitia yang bekerja, juga semua pihak yang terlibat. Demikian juga penyelesaian sertifikasi tanah gereja. Kami juga berdoa untuk kegiatan persekutuan-persekutuan, baik ibadah anak, ibadah pemuda, ibadah minggu, dewasa, ibadah wanita, ibadah patuen atau ibadah keluarga, dan juga adiuswo. Berkatilah semuanya ya Tuhan, demi untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk aparat pemerintah, mulai dari presiden, para menteri, gubernur, wali kota, sampai dengan pimpinan di tingkat terbawah. Berilah mereka semuanya itu hikmat dan kemampuan untuk bersama-sama membangun negeri tercinta Indonesia ini, sehingga di dalamnya kami bersama-sama boleh berbangsa dan bernegara dengan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan, kami tetap berdoa, Tuhan kiranya segera menolong kami dari pandemi COVID-19 ini beserta dampak yang ditimbulkannya. Kami percaya apabila Tuhan Allah yang Maha Kuasa bekerja bersekarya bersama dengan para pemimpin bangsa dan juga bersama kami seluruh masyarakat, maka semuanya ini akan segera teratasi. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak jemaat yang sekolah, yang mencari pekerjaan, yang mencari jodoh. Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat. Kami percaya di dalam Tuhan ada masa depan yang baik. Di dalam Tuhan kami beroleh masa depan dan pertolongan. Kami percaya Tuhan memberikan rancangan kebaikan bagi umat-Nya. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami persembahkan, baik itu waktu, tenaga, pikiran, materi, dan lain-lain. Kiranya Tuhan memberkatinya, sehingga boleh bermanfaat untuk pelayanan dalam memuliakan Tuhan. Inilah ya Tuhan seluruh doa permohonan kami yang tidak sempurna ini. Kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan KPJ 436 ayat 1 dan 3. Hamba kula
Mari kita mengambil saat teduh dan kita menerima berkat Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan Sang Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, ibadah keluarga ini telah selesai kita lakukan. Tuhan sudah memberkati kita. Amin.